Trigger warning, apapun yang nanti saya katakan tidak akan merepresentasikan pemikiran saya sebagai seorang individu, melainkan hanya untuk kepentingan perdebatan saja. Debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Di sini kami akan menyanggah terlebih dahulu bagaimana perkataan dari tim proposisi. Mereka mengatakan bahwa ini akan, di sisi kami akan menyorot pengorbanan yang terjadi. Kami tidak pernah menolak cerita korban, tetapi kalau itu jadi fokus utama, masyarakat itu akan terus dibentuk sebagai suatu kelompok di mana trauma itu akan diwariskan terus-menerus. Namun jika menggunakan top down, ini bisa mengakui pengorbanan tetapi bukan dalam kompetisi penderitaan itu sendiri. Yang kedua, mereka juga mengatakan bahwa ini akan mengikis narasi kebencian. Justru dengan terlalu fokus pada pengalaman kelompok, ini akan membuat masyarakat itu terus-menerus mengingat siapa lawan mereka itu di masa lalu. Sedangkan dengan top down ini akan mendorong masyarakat untuk melihat diri sebagai satu bangsa dengan masa depan yang sama. Mereka juga mengatakan bahwa di sisi kami ini akan menimbulkan pendewaan tokoh-tokoh tertentu. Namun pendewaan tokoh itu bukan masalah utama yang sedang kami perdebatkan dalam mosi ini. Selain itu, top down itu tidak harus memuja tokoh negara, tetapi bisa mengajarkan sejarah diplomasi dan institusi itu tetap ada, tapi tidak terlalu dominan pada satu individu tertentu. Oke, masuk pada kasus kami. Juri lihat keadaan status quo sekarang, di mana negara dalam pasca konflik itu biasanya menggunakan historiografi top down sebagai alat stabilisasi nasional. Negara itu menulis sejarah melalui sudut pandang pemerintah, tokoh besar, dan militer. Di sini kami memiliki pendirian, kami sebagai tim oposisi, kami setuju apabila buku teks sejarah dalam negara pasca konflik itu seharusnya lebih berfokus pada historiografi top down. Dan kami tidak akan setuju apabila buku teks tersebut lebih berfokus pada historiografi bottom up. Di sini tujuan kami untuk menjaga kohesi sosial dan mencegah konflik lama yang diwariskan terus berulang melalui pendidikan. Di sini kami akan membawa dua beban pembuktian. Kami akan membuktikan bahwa fokus bottom up itu justru memperbesar fragmentasi sosial dalam negara pasca konflik itu sendiri. Dan yang kedua, kami akan membuktikan mengapa pada akhirnya secara prinsip hal ini akan layak untuk dijustifikasi. Baik juri, kita lihat dulu interest dari negara-negara pasca konflik itu seperti apa, di mana sebagian besar masyarakatnya itu belum selesai secara emosional. Banyak dari mereka itu masih membawa trauma, kebencian, dan rasa kalau mereka itu menjadi korban. Lalu masuk pada argumen kami, juri lihat bagaimana keadaan status quo di mana negara pasca konflik itu menulis sejarah dari sudut pandang historiografi top down. Namun bukan berarti historiografi bottom up ini tidak ada. Banyak negara itu tetap membuka ruang bagi cerita korban yang merupakan rakyat sipil melalui museum atau pembelajaran sosial. Urgensi yang terjadi dalam status quo ini, di mana masalah terbesar negara pasca konflik adalah kepercayaan masyarakat terhadap suatu institusi itu akan melemah. Dalam kondisi ini, negara itu membutuhkan satu fondasi sejarah bersama serta identitas nasional yang cukup kuat agar konflik itu tidak terus berulang. Karena itu, buku teks sejarah itu tidak bisa jika dijadikan suatu arena kompetisi seluruh memori sosial secara setara. Juri sadari, negara dalam masa pasca konflik, sebagian besar masyarakatnya itu belum selesai secara emosional. Ketika suatu negara itu menjadikan historiografi bottom up sebagai fokus utama pada buku teks sejarah di negara mereka, maka setiap kelompok itu bisa saja akan membawa versinya sendiri tentang siapa korban dan siapa pelakunya. Setiap komunitas itu juga akan merasa bahwa penderitaannya lah yang seharusnya itu diprioritaskan. Dan pada akhirnya buku teks sejarah ini bisa berubah menjadi suatu arena validasi luka yang kolektif bagi masyarakat mereka. Padahal dalam banyak konflik tidak ada satu kelompok yang sepenuhnya dan tiap pastinya memiliki pengalaman yang traumatis berbeda-beda. Dampaknya ini apa? Anak-anak yang sejak dini ini membaca buku teks sejarah itu tidak lagi melihat dirinya sebagai bagian dari identitas nasional yang tapi sebagai sebuah referensi kelompok historis tertentu. Contohnya ketika misal anak-anak dari kelompok mayoritas itu membaca sejarah sebagai narasi kami pernah ditindas, sementara pada kelompok minoritas yang lain mereka itu juga diajarkan narasi penderitaan mereka sendiri. Bukannya menyelesaikan konflik, negara ini justru akan mewariskan memori permusuhan lintas generasi. Sedangkan dalam historiografi top down ini akan memungkinkan suatu negara untuk menyederhanakan konflik karena semua orang itu akan memiliki preferensi penderitaan di masa lalu yang setara, dan mereka itu tidak akan merasa bahwa penderitaannya yang seharusnya diprioritaskan oleh pemerintah, dan akan mengarahkan masyarakat pada identitas bersama yang lebih besar daripada identitas kelompok.
Dalam situasi pasca konflik, hal ini akan perlu dilakukan demi mewujudkan stabilitas jangka panjang. Karena pada akhirnya perdamaian pasca konflik ini tidak lahir ketika seluruh luka terus dipertontonkan secara setara, tetapi ketika masyarakat itu memiliki alasan untuk berhenti melihat sejarah secara satu sama lain sebagai musuh sejarah. Ketika negara itu terus menekankan pengalaman kelompok secara detail, masyarakat itu akan terus membandingkan penderitaan mereka. Mereka juga akan selalu mencari pihak yang paling bersalah dan mempertahankan rasa curiga antar kelompok itu sendiri. Bahkan ketika suatu generasi itu tidak mengalami konflik secara langsung, akhirnya itu ikut mewarisi kemarahan tersebut melalui pendidikan formal. Padahal fungsi buku teks nasional itu bukan mempertahankan keterikatan emosional terhadap konflik lama, tetapi menciptakan jarak yang cukup agar generasi baru dapat membangun hubungan sosial yang lebih sehat. Top-down historiography ini memang lebih sederhana, tetapi kesederhanaan itulah yang penting untuk menciptakan kesatuan nasional. Di sini kami menggunakan prinsip utilitarianisme, di mana kami akan memaksimalkan lebih banyak keuntungan bagi masyarakat, bukan kerugiannya. Ketika suatu negara itu mengalami pasca konflik, negara ini akan memiliki kewajiban moral untuk mempertahankan perdamaian sosial di negaranya, bahkan jika itu berarti tidak seluruh pengalaman individu dijadikan pusat narasi nasional. Karena fungsi utama pendidikan publik itu bukan hanya merekam semua pengalaman sejarah secara setara, tetapi juga membentuk warga negara yang mampu hidup bersama nantinya. Jika negara itu menjadikan bottom up sebagai fokus utama, maka negara itu secara tidak langsung mengatakan bahwa tidak ada narasi yang lebih penting daripada identitas kelompok masing-masing. Ini bisa berbahaya, Juri, karena loyalitas masyarakat itu bisa berpindah menjadi identitas golongan. Padahal negara dalam masa pasca konflik ini akan bergantung pada kepercayaan rakyat terhadap institusi dan ketersediaan masyarakat untuk menerima hidup bersama meskipun memiliki sejarah yang berbeda. Namun dengan adanya historiografi top down ini dapat membantu membangun itu, karena ia akan dapat menempatkan negara sebagai proyek bersama dan membangun imajinasi kolektif agar masyarakat itu bisa berpikir rasional bahwa mereka itu memiliki masa depan yang sama. Bagi kami, perdamaian kolektif itu lebih penting daripada memastikan seluruh memori kelompok itu mendapatkan porsi dominan di buku teks nasional. Secara utilitarian, kebijakan yang paling benar adalah kebijakan yang menghasilkan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Artinya, utilitarianisme ini menuntut negara untuk memilih narasi sejarah yang paling mampu menjaga keselamatan dan kesejahteraan secara kolektif, bukan narasi yang paling lengkap secara emosional bagi setiap kelompok. Dalam dunia yang seideal ini, mungkin seluruh perspektif akan dianggap secara setara tanpa konsekuensi. Namun, dalam negara pasca konflik yang masih rapuh, negara ini harus memprioritaskan yang paling mampu menjaga perdamaian jangka panjang bagi masyarakat secara keseluruhan. Hal inilah mengapa secara prinsip utilitarian akan layak untuk dijustifikasi. Maka dari itu, bangga menolak mosi.